Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dia Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik kelas D dan teman-teman semua. Di sini saya dan anggota kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai laporan keuangan organisasi non-profit. Sebelum menginjak materi yang pertama, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Afia Ayu Kurnikova dengan NPM 082. Yang selanjutnya ada Evinda Dwi Nuraini dengan NPM 087. Yang ketiga ada Muhammad Dairul Lehan Putra dengan NPM 169. Yang keempat ada Aura Manzala dengan NPM 182. Yang kelima ada Muhammad Mirza dengan NPM 198. Yang keenam ada Viola Dwi Anggraini dengan NPM 247. Materi yang pertama yaitu mengenai standar pelaporan keuangan organisasi non-profit. IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dalam PSK tersebut antara lain memberikan pengertian tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba adalah untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Selanjutnya yaitu mengenai sifat pembatasan dana. Yang pertama yaitu pembatasan permanen. Adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen. Tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Tingkatnya pembatasan penggunaan sumber daya secara permanen. Yang kedua, yaitu pembatasan temporer, adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menerapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Atau singkatnya, pembatasan sumber daya sampai periode waktu tertentu. Yang ketiga, yaitu sumbangan terikat, adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen ataupun temporer. Singkatnya merupakan sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu. Yang terakhir yaitu sumbangan tidak terikat, adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Baik, sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan pelaporan keuangan organisasi non-profit. Ada dua, yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan dan juga menyajikan informasi. Untuk yang pertama yaitu menilai kemampuan perusahaan. Laporan keuangan ini memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai beberapa hal seperti yang pertama, jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut. Kemudian cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka. Kemudian yang kedua, tujuannya dalam menyajikan informasi. Laporan keuangan ini dibuat untuk menyajikan beberapa informasi mengenai beberapa hal seperti yang pertama jumlah dan sifat aktiva, kewajiban dan aktiva bersih suatu organisasi. Kemudian yang kedua pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih. Kemudian yang ketiga jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya. Kemudian yang keempat, cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang mempengaruhi pada likuiditasnya. Dan yang kelima, usaha jasa suatu organisasi. Dan yang keenam, setiap laporan keuangan menyediakan informasi yang berbeda, dan informasi dalam suatu laporan keuangan biasanya melengkapi informasi dalam laporan keuangan yang lain. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Penggunaan laporan keuangan non-profit. Para pengguna laporan keuangan organisasi non-profit memiliki kepentingan yang tidak jauh berbeda dari pengguna laporan keuangan organisasi bisnis, yaitu 1. Untuk menilai jasa yang diberikan oleh organisasi non-profit itu sendiri dan kemampuan untuk memberikan jasa tersebut ke depannya. Kedua, mengevaluasi cara para manajer organisasi tersebut dalam mengelola organisasinya. Selanjutnya, komponen laporan keuangan organisasi non-profit. Komponen laporan keuangan non-profit
IAI tahun 2004 di dalam PSAK nomor 45 menjelaskan bahwa komponen laporan keuangan organisasi non-profit meliputi: pertama, laporan posisi keuangan. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan posisi keuangan lainnya dapat membantu penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai: pertama, kemampuan berkelanjutan organisasi tersebut. Kedua, likuiditas, fleksibilitas, keuangan, dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya. Ketiga, kebutuhan untuk pendanaan eksternal. Selanjutnya, laporan aktivitas. Tujuan dari laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai: pertama, pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah aktiva besi. Yang kedua, hubungan antara transaksi dengan peristiwa. Yang ketiga, bagaimana penggunaan sumber daya dalam berbagai kegiatan jaksa. Informasi dalam laporan aktivitas yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota kreditur, dan lainnya untuk: pertama, mengevaluasi kinerja dalam suatu periode. Yang kedua, menilai upaya yang telah dilakukan organisasi tersebut. Yang ketiga, menilai pertanggungjawaban seorang manajer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah penjelasan yang dilampirkan bersama-sama dengan laporan keuangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan neraca, perhitungan laba atau rugi, laporan perubahan modal, laporan perubahan posisi keuangan. Catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan tambahan informasi dan membantu menjelaskan perhitungan item tertentu yang ada di dalam laporan keuangan, sehingga bisa memberikan nilai komprehensif terhadap kondisi keuangan sebuah perusahaan. Laporan atas keuangan memuat hal-hal berikut. Yang pertama, informasi umum mengenai lembaga atau perusahaan, dijelaskan mengenai latar belakang dan sejarah berdirinya perusahaan, visi, misi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, status atau perubahan badan hukum, penyertaan, penawaran saham, serta jajaran direksi dan komisaris perusahaan. Yang B, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi umum seperti pengukuran laporan keuangan, asumsi dasar, penyusunan laporan keuangan, penggunaan multikurensi, serta kebijakan lainnya. Dan kebijakan standar akuntansi keuangan berisi tentang kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang tertuang dalam standar akuntansi keuangan atau SAK. Peraturan ini mencatat apa saja yang harus ada dalam laporan akuntansi beserta prosedurnya. Yang C, penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut. Informasi kebijakan fiskal atau keuangan seperti menyajikan informasi mengenai kebijakan ekonomi, ekonomi makro, pencapaian target APBD atau APBN, serta kendala atau hambatan dalam mencapai target. Yang D, kejadian setelah tanggal neraca, berisi pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan selama periode tertentu. Kemudian, yang E, informasi tambahan lainnya yang dianggap perlu baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Berisi seperti pengguna laporan keuangan mengenai siapa saja yang dapat menggunakan atau membaca laporan keuangan, seperti investor, pemerintah, serta masyarakat, atau informasi lain yang menjelaskan informasi-informasi lain yang jika tidak diungkapkan akan menyesatkan publik, seperti pergantian manajemen, penggabungan dan pemekaran entitas, kesalahan pencatatan sebelumnya, dan lain-lain. Laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Laporan ini meliputi jumlah kas yang diterima, seperti komponen yang terdapat pada laporan arus kas, yaitu investasi tunai dan pendapatan tunai dan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan. Tujuan laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Selain bagi perusahaan, laporan ini juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan lainnya, karena memberikan informasi mengenai data keuangan perusahaan.
Perusahaan harus melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari aktivitas operasi dari metode berikut. Yang pertama, metode langsung. Metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang diungkapkan. Yang kedua, metode tidak langsung. Di metode ini laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengkoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan deferral atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Selanjutnya, klasifikasi aktiva bersih. Aktiva bersih dibagi menjadi 3, yaitu aset bersih tidak terikat, aset bersih terikat temporer, dan aset bersih terikat permanen. Untuk yang pertama, aset bersih tidak terikat. Aset jenis ini umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aset bersih tidak terikat dapat berasal dari sifat organisasi, lingkungan operasi, dan tujuan organisasi yang tercantum dalam akta pendirian, serta dari perjanjian kontraktual dari pemasok, kreditur, dan pihak lain yang berhubungan dengan organisasi. Yang kedua, aset bersih terikat temporer. Contohnya yaitu pembatasan temporer yang bisa berlaku terhadap sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu, investasi untuk jangka waktu tertentu, penggunaan selama periode waktu tertentu di masa depan, pemerolehan aset tetap. Informasi jenis pembatasan ini dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih terikat temporer atau disajikan. Dan yang terakhir, aset bersih terikat permanen. Pembatasan ini bisa dilakukan terhadap aset seperti tanah atau karya seni yang disumbangkan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual. Dan yang kedua, aset yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen. Kedua jenis pembatasan ini dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih yang penggunaannya dibatasi secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu isu-isu mengenai pelaporan keuangan organisasi non-profit. Akhir-akhir ini sering kita mendengar isu-isu lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau non-government organization digunakan sebagai kedok bagi sejumlah orang untuk meraup keuntungan pribadi. Sebagai satu contoh konkret yang terungkap sekitar September 2011, kasus panti sosial Tresnaweda di Parepare, Sulawesi, dan menjadi headline di berbagai media selama lebih dari 3 hari. Contoh tersebut merupakan suatu alasan mengapa laporan keuangan menjadi penting. Sadar atau tidak, sering kali kita berhadapan dengan organisasi nirlaba dan perkembangannya cukup pesat di Indonesia, terutama di bidang keagamaan dan pendidikan. Perkembangan tersebut terjadi karena kebutuhan masyarakat akan organisasi nirlaba berkembang pesat. Melalui perkembangan tersebut dan kemudahan akses informasi membuat publik sadar bagaimana pemerintah sebagai regulator mengawasi kegiatan organisasi nirlaba. Memang pada akhirnya semua hal tersebut akan bertumpu pada masyarakat. Bagaimana untuk menyikapi hal tersebut dan melakukan aksi tentunya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.